Gea? Gea? Ge? Gea? Ge, kamu di mana, Ge? Gea? Gea? Ge? Ge, ini kamu kan, Ge? Dita? Ini benar kan? Ge, Gea! Mbak, udah mati masih aja ganggu-ganggu aku. Aduh, ini kenapa lagi perut tiba-tiba sakit? Aduh. Nggak mungkin aku muntah darah. Aku sehat, aku nggak sakit. Kenapa kamu lakukan ini? Apa salahku? Ge? Pergi! Ge, aku dobrak ya! Dit, udah, Dita, stop, jangan sakitin dia lagi, Dita. Aku bawa kamu ke rumah sakit aja. Ge. No, lebih enak kalau lihat sendiri kan? Suster, tolong! Dita, kenapa kamu lakuin ini? Apa Gea yang udah guna-guna kamu? Kamu ngebunuh sesuatu di halaman rumah. Suster, tolong, Sus! Suster, ini istri saya, tolong! Suster, tolong, Suster! Iya Pak, Bapak yang tenang ya Pak. Sekarang mendingan Bapak pulang dulu, ambil perlengkapan pasien dan baju pasien. Nanti biar saya yang jaga istri Bapak di sini. Saya titip istri saya ya. Bang, coba cari tahu apa yang terjadi. Dan apa maksud Dita Bang? Kalau Gea mengubur sesuatu di halaman rumah. Udah, lu tenang aja. Biar gua yang periksa ke sono. Bung. Gua boleh ngomong kagak? Bentar. Sorry. Anda siapa ya? Ada perlu apa? Lu kagak kenal gue. Cuman gua kebenaran tadi lewat. Gue lihat rumah lu nih. Auranya jelek, buruk banget. Dan gua ngerasa di rumah ini ada benda-benda jahat yang ditanam. Satu lagi. Lu tuh udah dipelet. Lu jangan sembarangan ngomong. Gue baik-baik aja, lu lihat ya, gue baik-baik aja. Orang aneh lu pergi tuh mendingan. Benar, lu baik-baik aja. Tapi lu lihat deh, mata lu aja udah beda ngeliatnya. Di orang bener-bener. Lepasin. Diam lo. Lepasin. Tolong. Tat, ini orang udah dipelet, Tat. Lepasin. Dia kesurupan, dia ngamuk, Tat. Tolongin, Tat. Bacain, Tat. Lepasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bawa ke dalam. Lapor komandan. Ini hasil visum dari tim forensik. Luka di kepala korban bukan dikarenakan terjatuh, komandan. Lukanya cukup dalam dan kemungkinan besar luka ini terjadi akibat hantaman benda tumpul, komandan. Iya, Dad. Dan di tubuh korban juga tidak ditemukan adanya patah tulang. Jadi kemungkinan laporan awal yang bilang kalau korban terjatuh karena terpleset itu tidak beneran, Dad. Iya. Kalau memang jatuh terpleset, at least ada memar. Atau mungkin patah tulang. Tapi yang luka hanya bagian kepala belakang.
bawa surat penggeledahan. Kita langsung datangi rumah korban malam ini juga. Siap, Dan. Siap, Dan. Nyadar lu. Semoga dengan air doa ini biar dia sadar. Saya di mana? Kamu ada di dalam rumah. Dan kamu tadi pingsan di luar. Dan sekarang saya bawa ke dalam. Gue bilangin ya, lu tuh udah dipelet. Lu sekarang di rumah si Dita. Karena lu udah kawin sama adeknya. Gak mungkin. Saya nggak mungkin nikah sama Gea. Saya itu cinta sama Dita. Iya, gue paham. Tapi lu tuh udah dipelet. Dipelet gimana? Saya ini nggak ngerasa apa-apa. Saya aja nggak tahu kalau saya nikah sama Gea. Pelet itu nggak selalu langsung terasa, Mas Jaki. Kadang pengaruhnya halus. Bisa masuk dari makanan, dari minuman, atau benda yang tersimpan di rumah. Waktu pertama kali kena pelet, pikiran korban dikaburkan. Apapun yang diperintahkan orang yang ngerjain terasa benar dan wajar. Itu sebabnya kamu bisa nurut, bahkan sampai nikah tanpa sadar. Ya benar. Orang dipelet tuh bisa lupa sama perasaan aslinya. Lagi pula, dia akan lupa sama rasa sayang sama orang lain. Karena cintanya sudah dikendalikan. Lu pasti ngerasa lu wajar-wajar aja, normal-normal aja. Karena lu tuh udah dikendalikan. Tadi, waktu saya bacain doa, pengaruhnya mulai lepas. Karena itu, kamu mulai sadar dan bingung dengan keadaan kamu sendiri. Itu tandanya sihirnya sudah melemah. Saya rasa media yang dipakainya harus dicari dan dimusnahkan agar pengaruhnya hilang total. Maaf, tadi saya nggak sengaja dengar. Jaki, katanya lu kena pelet, apa itu benar? Iya, tapi Pak Ustadz bilang orang yang dipelet itu nggak ngerasain apa-apa, nggak tahu apa-apa. Jadi gue sendiri juga nggak tahu kalau gue nikah sama Gea. Gimana mungkin? Ya itu yang tadi gue bilang. Gue benar-benar nggak ngerasain apa-apa. Oh ya, lu ngapain di sini, Sat? Kami datang ke sini untuk melakukan penyelidikan terkait kematian dari ibu mertua lo. Jadi, surat penggeledahan. Siap, Dan. Ini surat perintah penggeledahan. Bu Evi meninggal. Kok gue nggak tahu sih? Babe, Babe. Babe kenapa ada di sini? Atau Babe kenal juga sama Zaki? Tadi gue lihat ada orang kesurupan. Gue mampir aja. Oh, kirain Babe kenal sama Zaki juga. Kagak, gue gak kenal. Jovi Boy, silakan lakukan penggeledahan. Siap, Dan. Satria, Apa, Be? lu jangan ngomong begitu. Biasanya orang kalau main dukun tuh pasti ada media yang ditanam di tanah. Coba lu bongkar di sono tempatnya. Bongkar. Be, kita lagi nyari bukti pembunuhan. Bukan guna-guna. Lagian ini tahun 2025, Be.
Mana ada pelet, guna-guna dan sebagainya. Nah ini nih, gue kagak demen sama lu nih, deketin anak gue nih begini nih. Lu ngebantah aja kerjaannya. Sama orang tuanya ngebantah. Ayo bongkar, periksa. Ya, Jovi. Tolong kamu gali tanah sekitar situ. Memang ada gundukan. Coba diperiksa ya. Siap, Dan. Apa itu, Jov? Ada paku dan foto. Foto. Jangan. Jaki, jangan merusak sidik jari. Saya yakin ada sidik jari pelaku di sana. Jadi Dita wajahnya rusak terus perutnya membesar gara-gara ini. Tapi siapa yang tega ngelakuin ini ke Dita? Komandan, saya menemukan pakaian ini di tong sampah. Ada noda darahnya juga, Dan. Sat, bajunya Gea. Kok bisa? Baju Gea? Iya. Terus sekarang Gea ada di mana? Ya lu kagak tahu si Gia di mana. Si Gia tuh di rumah sakit sekarang. Sana lu periksa. Ya udah, Bayu, bawa barang bukti ini kita ke rumah sakit sekarang. Jovi, itu juga dibawa. Siap, Dan. Ayo, ikut. Buset dah, main pergi aja gue ditinggal. Gue ikut.